warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran, khususnya ilmu tajwid. Kenapa perlu kami sampaikan ini? Karena faktanya banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran, dan ini bisa kita ketahui dari penelitian terbaru. Nanti silakan dicek. Sekitar 72% orang muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Dan juga wabil khusus kami pribadi yang sudah mengajar Al-Quran dari hampir 10 tahun lebih. Itu banyak kami jumpai, memang banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Belum bisa, maksudnya adalah masih melakukan kesalahan besar dalam membaca Al-Quran. Tentu ini adalah sebuah permasalahan yang harus kita carikan solusinya gitu. Dan kami beranggapan salah satu penyebabnya adalah karena kita menganggap tidak terlalu penting untuk belajar ilmu tajwid. Sebab seseorang kalau dia menganggap sesuatu itu penting, maka dia akan termotivasi untuk belajar. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan motivasi kepada kita, kesadaran, merasa butuh terhadap belajar ilmu tajwid. Alasan yang pertama adalah dalam Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin di sini termasuk juga kaum muslimat secara keseluruhan. Maka adalah kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama, dan terkhusus lagi adalah ilmu Al-Quran. Tentu ini lebih kadar kewajibannya itu lebih tinggi gitu ya. Karena Al-Quran itu adalah wabayyinatin minal huda wal furqan ya. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Maka sesuatu yang menjadi petunjuk tentu harus kita pelajari. Itu yang pertama. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat Al-Quran, alasan yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, walaupun kita tidak mengetahui kaidah-kaidahnya. Oh, ini mad asli, oh ini mad tabi'i, oh ini mad wajib, oh ini mad lazim, dan seterusnya. Oh ini ikhfa, ini idgham, ini iqlab. Walaupun kita tidak mengetahui istilah-istilah tersebut, akan tetapi membacanya itu adalah fardu ain ya. Jadi hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah fardu ain. Adapun menguasainya secara mendalam itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Mesti harus ada seseorang yang faham ilmu tajwid secara mendalam di antara suatu kaum, supaya kewajiban fardu kifayah kaum tersebut bisa terbatalkan. Kalau tidak, maka suatu kaum itu akan dihukumi berdosa berjamaah seperti itu. Akan tetapi membacanya, walaupun kita tidak tahu nama hukumnya dan segala macamnya, maka itu adalah fardu ain. Apa itu maksudnya fardu ain? Adalah kewajiban diri kita masing-masing.
kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, sekalipun itu kepada anak kita. Kewajiban itu hanya bisa batal, hanya bisa gugur ketika kita sendiri yang menunaikan kewajiban tersebut. Maka dari itu, tentu cara untuk membatalkan kewajiban itu adalah dengan belajar, bersungguh-sungguh semampu yang sebisa yang kita mampu, sehingga kita terlepas dari kewajiban tersebut. Jika tidak, maka kewajiban itu akan melekat pada kita sampai ajal menjemput ataupun ajal berpisah dari jasad kita. Maka dari itu, tentu ini menjadi renungan bagi kita. Coba kita merenung lagi. Yang pertama adalah sudah bagaimana bacaan Al-Quran kita? Apakah kita termasuk di antara yang 72% tersebut? Adapun data kami pribadi, kami mengatakan murid yang datang kepada kami dari 100% itu sekitar 95% itu masih melakukan kesalahan jeli. Apakah kita termasuk ke dalam yang 95% itu, atau kita termasuk orang-orang yang sudah bisa? Maka ketika kita termasuk daripada yang 72% ataupun yang 95% yang belum bisa membaca Al-Quran, minimal tidak melakukan kesalahan jeli atau kesalahan besar, maka satu-satunya solusi adalah belajar. Tidak ada cara lain. Belajar. Apakah mendatangi guru ataupun mendatangkan guru, apakah online ataupun offline, yang jelas kita sudah harus mulai merasa risau terhadap tersebut, dan kerisauan itu memotivasi kita untuk mencari solusi, mencari solusi. Maka untuk mencari solusi yang perlu kita konsep dalam pikiran kita adalah meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Sebab berapa banyak orang yang sudah tidak lagi di dunia ini, dan mereka di detik-detik penghujung usia mereka belum sempat untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Karena mindsetnya adalah menunggu waktu luang. Yakinlah, kalau kita menunggu waktu luang, kemungkinannya sangat kecil sekali untuk bisa belajar Al-Quran. Tetapi kalau kita meluangkan waktu, kemungkinan untuk tidak bisa belajar Al-Quran itu sangat kecil sekali, sesibuk apapun kita dalam kegiatan kita. Maka dari itu, dua alasan, tentu banyak alasan yang lain. Kami rasa dua alasan ini sudah cukup kuat bagi kita untuk mulai berfikir, belajar Al-Quran ataupun belajar ilmu tajwid. Sebab sahabat Al-Quran, coba bayangkan hal-hal yang begitu banyak yang itu berhubungan dengan Al-Quran. Contoh seperti bacaan solat, itu berhubungan dengan Al-Quran. Tidak mungkin seseorang itu bacaan solatnya bagus kalau ilmu tajwidnya salah. Itu tidak mungkin. Khususnya di surah Al-Fatihah, itu tidak mungkin, Dan bacaan-bacaan yang lain seperti zikir, seperti bacaan-bacaan kita yang lain, itu tidak terlepas daripada kalimat-kalimat Al-Quran yang apabila kita tidak belajar untuk mengucapkannya dengan baik dan benar, kemungkinan untuk salah itu sangat besar sekali. Maka ini video mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mulai terbuka pikiran kita untuk belajar Al-Quran. Demikian saja. Mohon maaf atas kesalahan yang kami ucapkan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.